ada yang lagi latihan nih. Aku baru ambil makanan buat kita ngerumpi biar asik. Halo Adeo, apa kabar? Baik. Ya sebelum itu boleh dong kenalin diri ke teman-teman Gen Z. Siapa sih Adeo itu? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Adeodata Amagiakumanita, biasa dipanggil Adeo. Saya umur 12 tahun dan saya adalah singer. Wow, Adeo ini kan singer ya. Memulai itu semua tuh dari usia berapa sih? Aku mulai nyanyi dari umur 3 atau 4-an gitu. Wow, 3 tahun. Oke, terus itu siapa yang pertama kali memperkenalkan nyanyi dan siapa yang melatih? Boleh dong ceritain dari awal sampai sekarang ini? Kalau yang memperkenalkan aku nyanyi sih dari mama papa. Dan awalnya tuh sebenarnya kita cuma iseng-isengan doang. Cuman kok ternyata ada bakat, jadi kita mulai ngasah gitu. Oke, kalau dari bakat nyanyi sendiri itu emang dari keluarga udah ada atau di keluarga itu baru Deo nih? Mama lumayan jago nyanyi. Dan kalau papa itu dari dulu udah sering ngeband, jadi kita emang ada relation sama nyanyi, ada sama bermusik gitu loh. Wow, ternyata dari keluarga seni guys Adeo ini. Oke, terus Adeo ini kan berarti kan masih bersekolah ya kan? Iya. Di sekolah itu juga mengikuti ekstra gitu nggak atau fokus di kegiatan luar sekolah aja? Kalau di sekolah aku emang ngikutin beberapa ekstra. Ekstra apa aja itu? Aku ikut ekstra paduan suara sama English Club. Oke, terus itu kan banyak sekali ya kegiatan Adeo dari ekstra di sekolah, kegiatan di luar sekolah, dan masih juga harus belajar. Itu gimana Adeo bagi waktunya? Ya tinggal dibagi aja sih, karena aku kalau mau ngerjain itu semua harus bisa enjoy. Jadi emang aku berusaha buat ngebagi waktunya sebisa mungkin biar aku bisa dapetin itu semua biar bisa keatur gitu. Oke, terus kalau misalnya Adeo kan latihan itu dari mama papa sendiri atau ada coach yang mengajarkan? Ada coach yang ngajar sama dari mama papa. Kalau dari coach yang mengajarkan itu latihannya berapa kali seminggu? Kalau sama coach itu 2 kali seminggu. Itu setiap hari? Setiap hari apa aja? Tergantung sih harinya apa. Oke, berarti nggak menentu ya? Iya. Oke, berarti itu fleksibel ya? Oke, terus Adeo ini kan berarti udah sering nih tampil di depan umum. Itu gimana sih Adeo menjaga percaya diri biar bisa pede padahal usianya masih sangat kecil? Ya, kalau kayak gitu sih harus dilatih terus ya. Karena kan awalnya pas awal-awal aku perform, aku kan juga sempat grogi, tapi karena waktu terbang pasti terbiasa kok. Oke. Alasan kenapa nih Adeo mau jadi penyanyi? Kenapa nggak jadi pelukis atau yang lain? Aku pengen jadi nyanyi karena emang aku udah enjoy dari dulu. Dan banyak yang support juga. Jadi itu yang bikin aku makin semangat buat lanjutin karir aku sebagai singer. Wow, keren sih. Aku sambil bikin minum ya. Ya. Nah, berarti kan teman-teman Adeo ini kan tahu semua kan kalau Adeo ini penyanyi? Iya. Tahu, terus respon teman-teman gimana? Ya, mereka happy-happy aja sih, support, dukung. Kalau aku bikin video, pasti mereka support gitu. Oke, terus tadi kan aku lihat teknik-teknik Adeo pas latihan nyanyi. Ada nggak sih teknik yang paling susah? Kalau aku teknik belting sama head voice. Kenapa tuh bisa jadi yang paling susah? Karena walaupun aku udah lumayan menguasai, cuman emang kalau mau kontrol suaranya tuh emang agak susah gitu. Oke. Tapi aku bisa sih. Oke, terus kan Adeo udah sering sekali nih ikut lomba-lomba. Dari usia berapa nih Adeo pertama kali ikut lomba? Dari umur 4. Wow, kan kenal nyanyi dari umur 3 sama 4 tahun ya? Berarti sekali kenal langsung terjun di lomba. Keren banget. Terus lomba pertama kali itu di acara apa? Kalau itu sih Dulu. udah lama ya. Aku agak lupa itu di acara apa, cuman itu lokasinya di Semarang. Oke. Berarti itu lomba dari sendiri kan, bukan dari sekolah gitu? Iya, sendiri. Oke, kalau dari sekolah gitu juga sering ikut lomba nggak? Dari sekolah mungkin? Iya. Oke, keren sih. Oh ya, ini sambil dimakan ya. Ini ada juga ini. Aku sambil bikin minum dulu. Terus ada nggak lomba yang menurut Adeo itu lombanya sangat berkesan, entah berkesan dari prosesnya yang panjang atau mungkin lawannya yang berat gitu, ada nggak? Ada 2. Apa aja tuh? Yang pertama Prambanan Jazz. Prambanan Jazz itu kayak
menurut aku yang salah satu lomba yang paling berkesan karena itu kan kayak audisi, jadi kita ngelewatin beberapa babak dan persaingannya juga ketat. Nah, karena kita nggak cuman berlawanan sama yang satu kategori sama kita, tapi juga sama kategori lain. Nah, tapi aku sadar kalau perlombaan itu emang kayak gitu, dan kita emang harus bisa kuat buat ngelewatin itu semua. Oke, keren sih. Dan juga lomba satu lagi tuh Koral Festival. Kenapa tuh jadi yang paling berkesan di antara semua lomba yang Adio ikutin? Ya, alasannya sih sama ya, karena emang persaingannya tuh kuat. Dan juga jurinya tuh nggak main-main, jadi jurinya tuh juri internasional. Dan emang harus bisa serius sama fokus buat ngikutin lombanya itu. Untung aku dapet gold medal di lombanya. Wow, keren banget guys. Oke, terus kebalik, kamu yang pink aja deh. Adio kan banyak sekali mengikuti lomba, terus sering sekali mendapatkan juara 1, ya kan? Terus semisal ada beberapa kali nih yang mungkin ada hasil yang tidak Adio harapkan, itu gimana? Sedih nggak? Apakah enjoy aja? Aku biasa aja sih, karena kan ya namanya juga perlombaan, pasti ada naik turunnya dan emang harus bisa kita terima. Nah, karena itu yang ngebuat aku makin termotivasi buat lebih semangat latihan. Oke, keren sih. Terus Adio kan sering sekali ikut lomba. Hal apa yang Adio dapat dari mengikuti kegiatan itu? Yang nggak Adio dapat di kegiatan lain? Kepercayaan diri sih. Oke, minum dulu yuk. Nah, sekarang aku sama teman-teman Gen Z mau lihat dong Adio nyanyi. Aku pertama nyanyi lagu cover aku dulu. Oke, boleh. Keren banget, Adio, keren banget, gila sih, keren banget sih. Nah, Adio, pernah nggak sih pas lagi tampil gitu, tiba-tiba lupa lirik, pernah nggak? Pernah. Terus gimana tuh? Aku jujur di posisi itu nggak tahu sih harus ngapain lagi, jadi aku tetap lanjutin. Ya, improve ya? Improve, cuman ya tetap sih malunya ke bawah. Kan emang ada yang tahu? Enggak kan? Tahu sih. Paling juri yang tahu. Kalau kita mah enggak. Oke, terus kalau lagu favorit Adio itu apa nih, dan siapa penyanyi favorit Adio? Kalau penyanyi sih aku ada beberapa, band juga. Kalau penyanyi kesukaan aku di saat ini tuh namanya Laufey. Lagu kesukaan aku di dia itu judulnya Magnolia. Kenapa menjadi lagu favorit? Karena liriknya itu bagus dan relatable juga. Dan pembawaan lagunya itu calming banget, soothing, aku suka gitu. Kalau band itu namanya Radiohead. Kalau Radiohead, lagu kesukaan aku itu High and Dry. Liriknya juga bagus dan enak aja kalau didengar gitu. Oke. Terus dari semua lagu yang pernah Adio nyanyiin, ada nggak lagu yang mungkin susah dari tekniknya, mungkin juga hal-hal lain, ada nggak? Kalau lagu yang tersusah yang pernah aku bawain itu judulnya Creep. Artisnya sama, cuman itu kayak cover gitu loh. Cover yang versi vintage postmodern. Jadi itu lagunya direvisi dikit, jadi dibikin jazzy dan banyak improve dari segi suara, dari lagunya juga. Dan
tekniknya itu dipermainkan banget. Jadi menurut aku paling susah. Tapi aku enjoy aja sih bawanya. Oke, enjoy. Oke. Aduh, terus semisal nih, Adio ada kesempatan buat duet bareng atau collab. Kira-kira pengen sama siapa? Aku pengen sama Kak Nadine Amiza. Iya, kenapa tuh? Karena aku pernah nonton dia konser dan aku tuh terpesona banget karena dia tuh bagus banget bawain lagunya dan dia tuh ada storytelling juga di konsernya itu dan aku tuh jadi pingin satu stage sama dia, bisa nyanyi bareng sama dia gitu. Wah, keren sih, Nadine Amiza itu kan yang kayak peri itu kan, Iya. lucu banget itu. Iya. Oke, terus gimana sih cara Adio tuh menjaga suara biar tetap oke? Kan banyak sekali ya, mungkin apakah harus menjaga makanan, nggak makan ini, nggak makan itu, apa gimana caranya? Ya, pertama sih aku harus ngejaga pola makan. Jadi kalau semisal aku ada mau ikut lomba apa, emang harus bener-bener dijaga. Jadi aku biasanya puasa dulu nih, makan goreng-gorengan, minum yang es-esan, itu aku hindari dulu sampai lomba itu selesai. Dan sebelum aku tampil, aku juga makan kencur. Kencur. Iya, kencur. Karena itu ngejaga suara aku banget biar bisa biar enak, biar nyanyi itu juga nggak fales, nggak apa gitu. Keren sih. Terus Adio ini punya single kan? Iya. Nah, itu ceritanya tentang apa tuh lagunya? Judulnya Heartbeat. Itu judulnya tuh maksudnya kayak makna lagunya tuh kita tuh harus selalu kayak berusaha, nggak boleh give up gitu. Kayak gitu. Ya, makna lagunya kayak gitu. Oke, ayo sambil makan ya. Oke. Terus Adio ini kan masih sekolah, terus kegiatannya banyak. Tuh pernah nggak sih ngerasa capek, terus kayak, aduh aku capek banget nih, pengen break sebentar dari semua kegiatan, pengen fokus belajar aja, fokus sekolah gitu, pernah nggak? Pernah. Karena Terus kan, gimana tuh cara ngatasinnya Adio? ya, karena mama papa itu baik, jadi aku minta. Jadi aku ngejelasin perasaan aku kayak gimana, kayak aku tuh lagi capek nih, aku butuh waktu break sebentar. Boleh nggak? Terus pernah kayak gitu. Dan emang aku sempet break bentar, tapi di break itu, di sela-sela waktu itu aku juga ada latihan-latihan dikit. Tapi aku sempet stop dulu buat ikut nyanyi. Maksudnya kayak lomba perform itu, maksudnya ya sempet sih, maksudnya kayak ya ikut dikit-dikit, cuman nggak sesering biasanya gitu kayak biasanya. Dan aku juga ngefokusin buat akademik, karena kan aku udah masuk SMP kan, jadi emang harus fokus gitu. Oke, nah tadi kan kita udah lihat perform Adio yang pertama. Nah sekarang boleh dong perform lagi yang kedua? Oke, ini aku ngebawain single aku. Boleh. Last we felt so far, but I still wish on the brightest stars. Through ups and downs, through high and low, I still love you, just so you know. But I won't break, I won't bend. Through the storm, I'm stronger the end. I used to miss you alone. I'm living in my own heartbeat. Oh, 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 Wow, ya keren sekali. Makasih, Adio Kak. keren banget. Terus apa nih yang mendorong kamu untuk menyanyikan lagu ini di single kamu? Karena awalnya itu aku ada produser yang kenalan sama aku dan aku happy akhirnya ada yang bisa ngelirik aku. Jadi aku, mama sama papa kita bikin deal sama produsernya itu buat bikin lagu bareng dan akhirnya jadi deh lagunya, judulnya Heartbeat. Wow. Nah dari tadi tuh aku salah fokus nih sama piala-piala di depan. Boleh dong ceritain dari ini dulu deh. Ini juara 1 Euphoria Got Talent 3. Oke. Ini Aku dapat piala itu dari tahun 2025, tahun lalu. Jadi Euphoria yang itu ya, yang toko elektronik itu mereka ngadain event lomba nyanyi di Amplas. Nah, aku ikutin ngelewatin beberapa babak dan akhirnya dapat juara 1.
Wow, keren sih. Terus lanjut ini yang kedua, ada juara 3 lomba Justicia Kids Got Talent. Ini Di fakultas ini. oh ini di UGM. Iya, di UGM. Oke. Ini dapat juara 3. Selanjutnya ada, wow ini yang paling besar nih. Ini ada juara 1 lomba menyanyi solo. Ini acara apa nih di lomba apa? Ini acara sekolah sih. Di sekolah. Oke. Oh ini dulu SD. Iya. Oke, ini tahun 2025. Lanjut yang ini. Ini juara 2 kategori vokal solo B, ini di lomba. Ini di SMM, Oke. Sekolah Menengah Musik. Wow. Dan ini piala yang terakhir. Oh, ini masih ada satu lagi. Itu juara. Ini aku di sekolah aku sendiri di Kampung Kudus. Tapi sebelum aku masuk, jadi aku meraih ini pas kelas 6 dulu. Aku nyanyi di Kakak Fair, acara Kakak Fair, dapat juara 1 juga. Nah, kalau ini medali? Medali yang lomba Yogyakarta Koral itu. Wow. Keren, Yang guys. gold medal. Oke. Terus kalau kamu kan sering pentas juga ya? Iya. Itu di mana aja tuh? Ya apa yang paling kamu suka tuh pentas di mana dan di acara apa tuh? Kalau aku suka perform di mall. Apalagi di mall, kalau semisal ada acara sekolah gitu kan kadang sekolah suka ngadain event di mall. Aku enjoy di situ karena bisa ketemu teman-teman dan sehabis tampil kan juga bisa main kan. Main, iya. Gitu. Sama aku pernah tampil di kafenya Shaggy Dog, Mili Cafe. Itu aku juga seneng karena bisa ketemu sama Shaggy Dognya itu. Pernah 2 kali sih. Oke, berarti Adio ini selain ikut lomba, juga sering pentas-pentas juga. Iya. Oke, nah dari tadi kita udah ngerumpi-ngerumpi, sekarang giliran games. Oke, boleh diminum dulu sambil aku nyiapin gamesnya ya. Nah, jadi ini aku ada games. Oh, ini aku taruh sini dulu ya, biar kelihatan. Oke. Ini besar ya? Nggak apa-apa, ini aja. Nah, oke guys, jadi di sini aku ada 4 kertas berwarna. Ada hijau, ada kuning, merah, sama pink. Ini beda kan? Merah sama pink beda kan? Iya, ya. Beda. Nah, ini aku sengaja ini mirip biar fokusnya terjaga. Oke, jadi nama gamesnya itu adalah Jangan Sentuh Aku. Oke, jangan sentuh aku. Jadi nanti aku bakal kasih perintah untuk menyentuh satu warna, tapi warna yang aku perintahin itu adalah warna yang dikecualikan. Oke, semisal aku nyuruh warna pink, berarti yang disentuh selain warna Pink. Oke, paham ya? Ya. Tapi ini cepet ya. Oh iya, di sini ada hukumannya loh. Kalau Adio salah, nanti nempelin ini di pipi biar kelihatan berapa kali Adio salah. Oke, langsung mulai ya. Ya. Jangan sentuh aku, sentuh warna pink. Oke, langsung sentuh aja. Oke, soalnya nanti aku bakal cepet biar ada tempelan. Oke, selanjutnya hijau, kuning, pink, 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 hijau, merah, pink. Nah, ini kan merah kan, kena 1, harus tempel. Oke, bisa nggak? Bentar. Nah, Oke, ya. 1 ya. Lanjut, merah, kuning, pink, pink, merah, hijau, pink. Tuh kan, pink. Kena lagi. Oke, nanti mungkin biar adil, biar kita battle ya. Mungkin nanti gantian kamu yang ngasih perintah ke aku. Oke, tuh. Ini. Oke, lagi ya. Sentuh pink, hijau, hijau, pink, kuning, kuning, biru. Biru nggak ada. Lagi ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, lagi. Sentuh pink, kuning, hijau, pink, 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 merah, hijau, kuning, pink, merah, hijau, kuning, pink. Oke, keren sih. Oke, mungkin sekarang gantian ya. Oke. Aduh, ini kalau misalnya aku kena, aku males sih. Oke. Jangan sentuh hijau, pink, merah, pink, hijau, kuning, pink, hijau. Aku kena 1. Ih, sumpah, aku kena 1. Oke guys. Aduh, ini apa adalah aku ya yang bikin gamesnya. Oke, mungkin lagi. Jangan sentuh hijau. Baru mulai. Oke, aduh berapa itu?
Dua. Dua. Aduh, ini kalau misalnya aku salah lagi, aku berarti kalah guys dari Adeo. Tadi kan kita udah ngobrol banyak, lebih banyak. Mungkin bisa nih dari Adeo kasih kesan pesan buat teman-teman Gen Z. Mungkin mau ada yang baru memulai karirnya, mungkin di bidang musik ataupun bidang lainnya. Kalau mau nyanyi itu kalian harus bisa enjoy, karena apa ya, hobi itu harus bisa dibawa sama perasaan juga. Jadi kalau kalian nggak enjoy, ya mau gimana lagi. Jadi apalagi kalau kalian mau ada perform atau mau jadi artis, itu harus bisa siap juga. Itu. Oke, keren sekali Adeo ini. Terima kasih Adeo. Dan oke guys, itu tadi rumpian kita bareng Adeo. Tentunya rumpian kita penuh edukasi. Dan terima kasih Adeo, semoga kedepannya semakin bersinar lagi. Oke, dan teman-teman jangan lupa untuk selalu saksikan Gen Z Rumpi pastinya di TVR Yogyakarta. Nah, kita harus bikin TikTok dulu nih. Oke. Kita bikin yang ini ya. Sambil nyanyi ya. Bisa kan? Adeo sambil nyanyi, oke? Marah-marah mulu, buang-buang waktu nyanyi sama aku. Engkau, Oke, Adeo masih kurang kenceng nih suaranya. Satu kali lagi ya. Hidupmu marah-marah mulu, buang-buang waktu nyanyi sama aku. Oke guys, sudah.